Bismillahirrahmanirrahim. Tema pada hari ini yaitu cinta dunia ya, merupakan sumber dari kesalahan dan kerusakan agama. Nah, mungkin keseharian ya kita banyak melihat fenomena saat ini ya ibu-ibu bahwa kondisi kita ini termasuk ya mungkin tanda-tanda akhir zaman ya, di mana kemaksiatan itu sudah sangat merajalela dan kita melihat terang-terangan ya tanpa malu, kadang diupload di medsos ya, sudah tidak ada ditutup-tutupi ya, dan yang berbuat maksiat pun tidak ada rasa malu, penyesalan ya, dan kelihatan mereka tidak ada ya rasa malu dan penyesalan itu luar biasa ya. Ini merupakan suatu tanda ya kerusakan ya, kerusakan agama artinya ya, karena dalam mencari dunia seseorang itu menghalalkan segala cara. Nah, jadi itulah ya makna dari cinta dunia. Cinta dunia itu artinya dia mendapatkan dunia itu ya demi mendapatkan dunia, dan dunia menjadi tujuan ya dalam kehidupannya, dengan segala cara dia lakukan ya. Nah, walaupun halal haram dia tidak peduli lagi. Yang penting tercapai ya apa yang diinginkannya. Jadi itulah makna cinta dunia, yaitu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan baik tahta ya, wanita ataupun harta ya, jabatan tadi ya, ataupun apapun ya dari dunia tanpa memperhatikan halal haram. Nah, ini sudah banyak sekali ya kita lihat ibu-ibu berita ya, hampir hari-hari ya, nauzubillah min zalik ya, kita melihat banyaknya yang kadang ya kita sudah melihat ya berita-berita bahwa banyak yang melakukan apa itu prostitusi ya di kalangan artis gitu ya. Itu tidak lain adalah untuk dunia ya. Dan kita melihat tadi ketika dibongkar pun mereka biasa saja, tidak ada rasa malu, penyesalan ya. Nah, ini merupakan suatu, harusnya kita sebagai orang beriman merasa suatu keresahan ya, karena artinya maksiat itu memang sudah sangat merajalela ya di negeri kita ya, dan kemaksiatan yang sudah tidak ditutup-tutupi itu kan akan mengundang ya murka Allah ya, nauzubillah min zalik ya. Dengan ini mudah-mudahan dengan materi ini menyadarkan kita untuk kembali ya bersungguh-sungguh menjaga ya minimal diri kita dan keluarga kita serta orang-orang terdekat kita, dan terus kita akan berupaya ya mendakwahkan ya bahwa bahaya ya ketika cinta dunia ini, dunia tadi ya menjadi tujuan ya, dengan menghalalkan segala cara akan berakibat ya pada rusaknya agama kita. Nah, agama kita ini bisa rusak ya oleh penyakit. Ini suatu penyakit sebenarnya Bu ya, cinta dunia, hubut dunia. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan materi ya, ada suatu kisah ya, yang kisah kejadian zaman Nabi Isa. Ini kenyataan ya yang menjadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita semua. Jadi ketika pada suatu waktu ya, Nabi Isa berserta para sahabat, yaitu kaum Hawariyun ya, sahabat Nabi Isa yang beriman, mereka berjalan ya melewati suatu kampung ya, di mana pada perkampungan tersebut ditemukan mayat-mayat bergelimpangan ya. Semuanya tidak ada yang hidup penduduknya. Dan mereka itu seperti terserang semacam virus atau apa gitu ya, bergelimpangan ya di jalan-jalan ya, di seluruh di desa itu tidak ada yang hidup. Nah, di kampung tersebut. Sehingga sahabat ini heran ya, bertanya kepada Nabi Isa, ada apa ini Nabi Isa ya? Ada apa yang terjadi dengan penduduk ini sampai tidak ada yang bisa menguburkan ya, tidak ada yang bisa merawat jenazah, sampai semuanya seperti ini ya, seperti terkena suatu azab yang sangat mengerikan ya dari Allah. Nah, fenomena yang sangat mengerikan. Maka Nabi Isa pun akhirnya berdoa ya kepada Allah untuk mendapatkan informasi ya, apa yang menyebabkan ya suatu masyarakat ini sampai semuanya merata meninggal ya, seperti itu, kena azab dari Allah. Nah, maka Allah meminta Nabi Isa untuk berteriak ya di tempat yang agak tinggi untuk memanggil ya penduduk desa tersebut. Nah,
Kemudian Nabi Isa berteriak, ya, wahai penduduk desa, bangunlah, aku ingin menanyakan ya tentang keadaan kalian. Nah, berkali-kali dipanggil, tidak ada juga yang bangkit ya, tidak ada juga yang hidup. Nah, akhirnya ada satu orang yang mendatangi Nabi Isa, dihidupkan oleh Allah ya, satu orang. Nah, maka satu orang inilah kemudian menceritakan ya mengapa penduduk ini bisa semuanya ya meninggal secara merata. Nah, maka diceritakan itu seorang pemuda ya. Maka seorang pemuda ini menjelaskan kepada Nabi Isa, pada suatu hari kami saat itu semua sedang bersenang-senang ya, tidak ada yang sakit, tidak ada tanda-tanda apapun ya, tiba-tiba kami seakan-akan langsung ya jatuh ke suatu jurang yang sangat dalam dan mengerikan ya. Nah, dan dia tidak sadar lagi setelah itu. Nah, kemudian Nabi Isa menyatakan apa penyebabnya bisa semuanya merata terkena azab dari Allah. Maka pemuda itu menyatakan bahwa memang ya hampir semua ya penduduk desa itu, penduduk kampung tersebut, mereka adalah orang-orang yang cinta dunia ya, cinta harta. Jadi semuanya sibuk ya dengan urusan dunia sampai tidak ada lagi waktu ya untuk mengkaji Islam, pada hakikatnya Islam juga ya, agama yang dibawa nabi-nabi tersebut, artinya jalan keselamatan ya, tidak ada lagi mempelajari ibadah ya, dilalaikan, apalagi menjaga agama Allah, menolong agama Allah, semuanya sibuk dengan urusan dunia. Dan yang ada mereka berbangga-bangga dengan dunia ya, menumpuk-numpuk harta ya, kemudian saling berlomba, saling berbangga, saling bermusuhan hanya karena dunia. Itulah yang terjadi, penduduknya benar-benar tujuannya itu adalah dunia. Nah, jadi sibuk saja dengan kekayaan, dengan harta dan lain-lain. Nah, lalu Nabi Isa penasaran ya, tapi mengapa kamu bisa bangkit ya, sementara yang lain dipanggil tidak ada yang bangun ya. Ya, saya katanya sebenarnya hanya seseorang yang lewat dari desa tersebut. Saya bukan penduduk desa tersebut. Namun saya pada saat Allah memberi azab itu lewat di desa tersebut ya, melewati desa tersebut dan akhirnya juga turut ya kena azab. Namun saat ini katanya saya berada di jurang neraka. Jadi belum sampai ke dasar neraka seperti penduduk-penduduk lainnya. Makanya dia bilang, saya masih menunggu ini supaya Allah menyelamatkan karena saya bukan bagian dari mereka, hanya lewat. Nah, seperti itulah gambaran ya, ibu-ibu, ibu-ibu, ketika ya cinta dunia itu sudah merajalela pada suatu kaum, suatu masyarakat ya, apalagi suatu negara, maka itu akan mengundang azab Allah. Nah, karena itu ini menjadi keresahan kita, minimal ya kita yang masih mempunyai iman ya, kita berupayalah dengan cara kita apa yang kita bisa, karena ini perlu sekali ya usaha kita juga untuk menyadarkan ya masyarakat ya, untuk jangan sampai ya penyakit cinta dunia ini menggerogoti ya iman kita dan merusak agama kita, khususnya diri kita lah, minimal ya diri kita, keluarga kita, apa yang bisa kita jangkau ya. Berdakwah itu tidak harus kita seperti ulama-ulama misalnya ini ya, bisa dengan cara kita, misalnya dengan anak kita, dengan keluarga kita, setidaknya kita mencontohkan dengan teladan ya. Kemudian juga bisa juga dengan berbagai cara, dan paling minimal itu adalah dengan doa ya, dengan doa, dengan nasihat. Yang pertama tentunya dengan dakwah bil haq ya, benar-benar kita menegakkan ya, dengan menegur. Nah, langsung misalnya melihat orang yang sudah kebablasan, nah kita tegur dengan lembut ya, dengan secara langsung, itu yang pertama ya. Kalau yang kedua dengan nasihat, mungkin nasihat mengajak kebaikan ya. Nah, teman-teman tetangga mungkin kita ajak ngaji ya, kita ajak sama-sama untuk kembali mendalami Al-Qur'an. Itu cara yang kedua ya, yang di bawahnya. Yang pertama itu memang langsung ya, langsung kita menegur, langsung kita meluruskan ketika melihat kemungkaran. Nah, kemudian yang kedua bisa mengajak dengan kebaikan, mengajak pengajian, mengajak kembali ya untuk kembali kepada Al-Quran, kepada hadis ya, sama-sama mempelajari ya agama ini, menjaga agama ini. Dan yang ketiga itu yang minimal sekali adalah kita berdoa. Jangan kita lalai ya, kita berdoa kepada Allah semoga mendapatkan hidayah ya orang-orang yang
telah terjerumus kepada cinta dunia, dan minimal kita juga menjaga diri kita ya dan keluarga kita. Nah, siapa tahu selama ini kita juga kadang lupa ya, perlu juga kita introspeksi, muhasabah untuk melihat diri kita apakah kita sudah termasuk ya cinta dunia atau tidak ya. Karena itu kita senantiasalah berlindung ya kepada Allah untuk tidak terkena penyakit hubud dunia atau cinta dunia. Nah, jadi yang dimaksud ya, saya ulang kembali, cinta dunia itu artinya dunia itu menjadi tujuan ya. Nah, itu yang salah. Dunia itu tidak dilarang ya dalam Islam untuk kita peroleh ya, namun jangan menjadi tujuan. Dunia itu hanyalah menjadi sarana. Nah, jangan sampai menjadi tujuan, tetapi jadikanlah sarana untuk memenuhi tujuan kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, jadikanlah dunia itu sarana justru menjadi budak kita harusnya ya, melayani kita dalam rangka kita melayani Allah. Jangan terbalik ya, jangan kita yang menjadi budak dunia. Akhirnya dengan kita menjadikan dunia tujuan itu, sampai-sampai kita melalaikan ibadah kita, sampai kita tidak ada waktu lagi untuk mengaji, sampai-sampai kita itu hanya beribadah dengan sisa-sisa tenaga seperti itu ya, jangan sampai terbalik. Nah, jadi tanda-tanda ya orang yang cinta dunia itu ketika urusan dunia, nah dia sangat semangat ya, luar biasa ya, sangat full gitu ya energinya ketika mengejar dunia. Namun ketika ibadah ya, dia loyo gitu ya. Nah, sholat malam kayak orang mati ibaratnya ya, tidak ada bangun malam ya, apalagi tilawah ya, Al-Quran hanya menjadi pajangan ya. Sedekah pun ya tujuannya biasanya adalah untuk kelancaran usahanya ya. Nah, itu yang salah ya. Jadi bahkan yang terbalik ini akhirat dijadikan sarana ya untuk dunia. Jadi ada orang-orang yang beribadah itu tujuannya supaya dunianya lancar. Nah, ini yang terbalik ya. Bersedekah tujuannya supaya usahanya, bisnisnya lancar. Minta doa ke panti asuhan supaya dia dimudahkan urusannya. Nah, ini yang terbalik. Harusnya dunialah yang menjadi sarana untuk akhirat. Kalau ibadah harusnya kita full niatnya, jangan dicampur-campur ya. Semua ibadah kita khususkan, ikhlaskan hanya untuk Allah. Jangan pernah diembel-embeli untuk dunia. Harus kita luruskan. Karena Allah tidak menerima ya ibadah yang diduakan. Allah itu tidak mau. Allah maha cemburu juga ya. Allah tidak senang kalau diduakan, disekutukan ya. Itu dosa yang paling besar ya di sisi Allah. Menyekutukan ya ibadah itu untuk hal lain. Nah, karena itu di sini kita perlu untuk mengetahui ya bagaimana sudut pandang yang benar ya terhadap dunia. Nah, yang pertama di sini ada dua sudut pandang ya. Untuk kita memandang dunia yang benar itu, yang pertama kita pandanglah dunia itu sesuatu yang mudah hilang ya, lenyap dan musnah ya. Nah, kita tahu bahwa dunia itu tidak kekal, tidak abadi ya, bahkan nilainya ya di sisi Allah itu sangat rendah ya. Nah, kita ingat ya di dalam hadis sahih ya riwayat Tirmizi bahwa dunia itu tidak lebih berharga ya dari sayap nyamuk ya, dari sayap nyamuk pun tidak lebih berharga. Jadi sangat rendahnya di sisi Allah. Nah, kemudian kita ingat bahwa dunia itu sangat hina ya di sisi Allah. Bahkan Rasulullah menggambarkan dunia itu ibarat bangkai ya yang bau busuk ya, di mana tidak ada orang yang mau mendekati pun tidak mau, apalagi mengambilnya. Itulah dunia dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga dengan kita memandang dunia itu sesuatu yang hina ya, jadi jadikanlah dunia itu budak ya, bukan dijadikan tujuan ya. Nah, ini yang pertama. Dunia itu juga kalaupun ya orang-orang yang mengejar dunia itu, maka dia tidak akan lepas dari tiga keadaan ya. Selalu cemas ya. Nah, selalu merasa cemas. Beda kalau orang mengejar akhirat itu tenang ya, setelah dia dapatkan itu tenang, hatinya tambah bahagia rasanya. Namun beda ya kalau orang yang sibuk dengan dunia ya sampai melalaikan akhirat tadi, yang ada itu adalah kecemasan ya, kemudian keresahan ya, dan juga bisa jadi menimbulkan kesedihan kalau itu didapat dengan cara-cara yang haram ya. Nah, kemudian
Yang kedua, kita harus memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti ya kedatangannya dan kekal serta abadi, serta akhirat itulah ya karunia dan kebahagiaan yang sejati yang sangat dimuliakan Allah, dan itulah selayaknya menjadi tujuan kita hidup ini sebagaimana Allah ingatkan ya di dalam surat ya Az-Zariyat ayat 56. Itu sudah sering sekali ya menjadi landasan kita ya, bahwa mengingat tujuan Allah menciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi Allah ciptakan kita di dunia ini sebenarnya dalam rangka mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sesuai dengan perjanjian kita ya dengan Allah sebelum kita dilahirkan ya di alam ruh, sekitar 120 hari ya saat ruh ditiupkan ya ke dalam jasad kita di dalam rahim, maka kita sudah berjanji kepada Allah, kalau kita mau dihidupkan di dunia maka kita wajib ya beriman hanya kepada Allah, mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah. Itulah janji kita sebenarnya, makanya kita lahir. Nah, mengapa kita tidak tahu, lupa ya? Makanya itulah Allah mendatangkan Rasul, menurunkan Al-Quran ya, untuk kembali mengingatkan janji kita kepada Allah sebelum kita dilahirkan. Kemudian Allah juga mengingatkan kita bahwa kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah di surga. Nah, kita ingat bahwa Nabi Adam itu asalnya dari surga ya, diciptakan di surga. Kemudian, nah karena kesalahan melanggar aturan Allah untuk tidak memakan buah khuldi, maka diusir dari surga. Namun Allah masih memberi kesempatan kita, anak cucunya ya, Nabi Adam beserta anak cucunya bisa kembali ke kampung halaman kita ya, ke surga kembali dengan cara mengikuti ya apa yang Allah tuntunkan melalui Al-Quran dan sunnah yang Rasulullah ya sampaikan kepada kita. Berpegang teguh kepada keduanya, maka Allah janjikan kita akan kembali ya selamat dalam keridaan Allah. Nah, karena itulah di sini dua hal ini kita pandang tadi ya, untuk memandang dunia, pandanglah dunia itu sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang hina di sisi Allah. Jangan sampai menjadi tujuan kita. Jadikanlah dia sarana untuk memenuhi ya kebutuhan kita dalam rangka mengabdi dan beribadah kepada Allah. Yaitu kita ingin mendapatkan dan bisa kembali ya ke kampung akhirat yang kekal dan abadi. Nah, di sini di dalam surat Al-A'la ya ayat 17 Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, Allah sudah jelaskan ya di dalam Al-Qur'an bahwa kehidupan akhirat itu kata Allah lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini kurang apalagi informasi dari Allah. Allah sudah nyatakan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal ya di sisi Allah. Nah, karena itu apabila seseorang ya yang sudah paham ya akan ayat ini mengutamakan sesuatu yang fana ya, yaitu dunia tadi yang dikatakan tidak sempurna, maka ya itu dikatakan lemah imannya ya, lemah iman akal maupun hatinya. Nah, jadi kalau sampai ya kita mengutamakan yang jelas-jelas tadi Allah anggap itu lebih hina ya, kemudian tidak kekal, Allah anggap sangat buruk ya di sisi Allah, sedikit pun Allah tidak memandang ya, sangat tidak berharga di sisi Allah. Nah, kalau sampai kita mengutamakan dunia ini daripada bahkan tadi menggadaikan akhirat ya demi memenuhi dunia, maka ini menunjukkan lemahnya iman ya, lemahnya akal serta hati. Nah, ini perlu kita waspadai ya, artinya indikasinya bahwa rusaknya iman kita. Nah, kalau sampai kita tadi mengutamakan dunia daripada akhirat, dan yang kedua, rusak akal. Nah, lemah iman artinya apa? Kita sudah tahu ya informasi dari Allah bahwa yang kekal itu kata Allah adalah akhirat. Dan dunia di sisi Allah itu sangat tidak berharga, sangat hina. Namun, ketika kita mengagungkan, mengutamakan sesuatu yang direndahkan Allah, berarti kita lemah dalam mengimani ayat-ayat Allah ya. Kepercayaan kita dengan ayat-ayat Allah itu lemah. Nah, maka kita termasuk yang lemah imannya. Yang kedua, dikatakan rusak akal kita ya ketika kita mengutamakan yang sudah jelas-jelas Allah kabarkan secara pasti bahwa nilainya itu sangat rendah ya di sisi Allah, sangat buruk, maka dianggap rusak akal, tidak bisa memilih yang lebih baik.
Nah, tadi ya sudah jelas-jelas Rasulullah sampaikan bahkan tidak lebih berharga dari bangkai busuk. Namun ternyata bisa-bisanya kita memilih ya bangkai yang sahabat aja jijik untuk melihatnya ya. Nah, berarti rusak akal kita. Nah, inilah yang harus kita waspadai ya. Inilah faktor yang menyebabkan ya seseorang tadi mencintai dunia. Ada dua tadi, yang pertama karena lemah imannya ya, dengan ayat-ayat Allah sedikit pun tidak terpengaruh. Ya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa respect ya sama ayat Allah, berarti tanda rusaknya iman kita. Yang kedua, rusaknya akal ya, karena memilih sesuatu yang buruk. Nah, ibaratnya kalau orang, mohon maaf ya, kalau orang gila itu ya, dia tidak bisa membedakan antara tai dengan coklat ya. Kita bisa melihat itu orang-orang yang hilang akalnya ya. Dia apapun kadang dimakan di tanah di mana, tidak peduli itu kotoran ya. Nah, itu tanda-tanda rusaknya akal. Nah, begitu juga manusia yang lebih memilih dunia ya, yang mencintai dunia melebihi tadi akhirat ya, mengabaikan akhirat, maka dia termasuk rusak akalnya. Nah, harusnya ini menjadi pemikiran kita ya untuk bersungguh-sungguh memahami bahwa ayat Allah ini ya sudah sangat jelas bagi kita untuk menjadikan akhirat itulah tujuan kita dalam hidup ya. Tetapi jadikanlah dunia itu hanya sebagai sarana, menjadi pelayan bagi kita ya, untuk melayani kita harusnya dalam mengabdi kepada Allah. Nah, kemudian Rasulullah ya dan para sahabat, sungguh-sungguh mereka itu orang-orang yang mencampakkan dunia ya di belakang punggung mereka. Nah, jadi benar-benar mereka itu tidak mau ya disibukkan oleh dunia sampai melalaikan akhirat. Mereka sangat takut. Nah, ini contohnya cerita ya, Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat yang dikaruniai kekayaan yang sangat banyak ya, kekayaan yang sangat banyak. Namun kekayaan itu bukan menjadi sarana mereka untuk berpoya-poya, bersenang-senang. Coba Abdurrahman bin Auf yang sangat kaya raya ini, ibu-ibu ya, pada suatu saat beliau makan kurma yang agak besar ya, makan kurma yang agak besar, enak rasanya, beliau nangis. Sahabat bingung, kenapa makan kurma sambil nangis gitu. Ya Allah, saya takut katanya dengan kurma ini adalah balasan Allah atas semua kekayaan yang diberikan. Jadi katanya dibayar tunai semua ibadahku dengan kekayaan ini. Padahal kekayaannya itu selama ini ibu-ibu digunakan untuk membantu Islam. Adapun keseharian sahabat-sahabat itu luar biasa ya. Rasulullah itu hanya punya 3 baju Bu selama hidup. Cuma punya 3 lembar bajunya. Dan itu pun kita lihat sahabat Umar ya yang menjadi khalifah ketika itu punya baju cuma 1 dan itu pun tambalannya ada 12. Padahal kekayaannya luar biasa ibu-ibu ya, banyak sekali kekayaannya sampai bisa menyumbang ratusan ekor unta ya untuk perang ya, menyumbang harta luar biasa banyaknya. Jadi mereka itu punya harta, namun tidak digunakan harta itu untuk dunia. Harta itu digunakan semaksimal mungkin untuk di jalan Allah. Kita lihat Abu Bakar, kekayaannya luar biasa tapi semua hartanya disedekahkan ya di jalan Allah. Umar bin Khattab separuh hartanya disedekahkan di jalan Allah. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Bahkan ketika ada utusan Kaisar Romawi yang mau menghadap khalifah, kaget di mana Khalifah Umar. Pikiran mereka seperti raja-raja Romawi punya istana ya. Maka yang ditanya itulah menjawab, di sinilah Khalifah Umar. Mana katanya? Saya Khalifah Umar. Kenapa? Kaget ya kan. Utusan Romawi itu kaget. Khalifah kok berbaring di bawah pohon kurma ya, di bawah tidak ada alas sama sekali. Nah, disinilah katanya istananya. Nah, langit sebagai atap ya, bumi sebagai singgasananya. Kaget sekali. Nah, itulah gambarannya. Jadi jangan dibayangkan kalau sahabat-sahabat itu kaya, itu mereka bermewah-mewahan, sama sekali jauh dari kemewahan. Rasulullah itu juga luar biasa kekayaannya ya, banyak sekali harta ketika mendapatkan rampasan perang. Namun kita lihat kehidupan Rasulullah, pernah berbulan-bulan tidak ada asap sama sekali di rumah beliau. Jadi saking tidak ada bahan yang dimasak, itu tidak memasak berbulan-bulan ya istri Rasulullah itu. Jadi mereka hanya makan beberapa butir kurma ya, kemudian air begitu. Itulah sehari-hari ya kehidupan Rasul. Itu pun kadang-kadang kalau ada rezeki itu makan roti yang agak keras begitu ya. Nah, disinilah kita melihat karena mereka memang tidak mau ya dunia itu ditawarkan pada mereka, namun mereka tidak mau ya dunia itu dijauhi tadi, dicampakkan oleh para
sahabat ya, mereka takut sekali sampai tadi kita melihat ya si Abdurrahman bin Auf tadi menangis hanya gara-gara makan sebiji kurma yang agak besar yang enak, itu takut sekali. Takut dengan nikmat ini katanya sudah dibayar semua ibadahnya. Nah, maka sahabat-sahabat itu takut ketika kenikmatan itu datang, takut ini balasan dari Allah atas ibadah mereka. Jadi tidak mau mereka itu ibadahnya dibalas di dunia. Nah, mereka itu ingin benar-benar ibadah itu hanya Allah ya, dipersembahkan kepada Allah dan hanya ingin balasannya itu di akhirat. Mereka tidak mau dibayar kontan. Nah, maka kita hati-hati ya ketika tadi beribadah, misalnya ya sholat duha rajin, tapi tujuannya untuk supaya kaya gitu ya. Sholat sedekah rajin tujuannya untuk rezeki untuk banyak hartanya, ibadah usahanya lancar. Nah, kita hati-hati karena ketika kita doanya itu untuk dunia, kata Allah, maka aku akan bayar kontan. Allah akan kabulkan doa kita, akan Allah penuhi. Tapi di akhirat dia tidak mendapat apapun. Nah, itulah yang dikhawatirkan sahabat sampai menangis. Karena ternyata Rasulullah itu sepanjang hidupnya ibu-ibu tidak pernah memakan kurma yang enak, yang segar. Rasulullah selalu memakan kurma-kurma yang jelek, katanya itu diceritakan ya di dalam sirah itu. Saking Rasulullah tuh takutnya dengan dunia ya, takut sekali. Jadi Rasulullah tidak pernah makan enak-enak ya. Hanya katanya tuh sekali kalau tidak salah pas setelah perang perang Khaybar atau apa ya, ketika itu memang banyak sekali makanan, mereka bersyukur ya. Nah, saat itulah Rasulullah satu kalinya ya makan yang kurma yang agak enak gitu. Nah, saking takutnya Rasulullah itu ya dengan dunia, jadi mereka berpikir sekali ketika makan, ketika berpakaian, ketika apapun ya menggunakan fasilitas ini, khawatir dibayar kontan gitu di dunia sehingga tidak mendapatkan apapun di akhirat. Nah, kemudian di sini ada beberapa hadis ya yang mungkin bisa kita dengarkan ya, sabda Rasulullah ya tentang dunia. Nah, Rasulullah di sini bersabda yang artinya, yang ini ya hadisnya saya bacakan. Mali walid dunya ma ana wad dunya innama masali wa masalud dunya kama sali rakibin zalla tahta sajaratin summa raha wa tarakaha. Apalah artinya dunia ini bagiku, kata Rasulullah ya. Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ialah seperti pengandara yang berteduh di bawah pohon. Ia istirahat sesaat kemudian meninggalkannya. Nah, jadi Rasulullah mengibaratkan dunia ini hanya tempat sementara istirahat. Ketika kita misalnya pergi ke Samarinda, mampir di pir sebentar gitu untuk makan ya, itulah dunia. Jadi singgah sebentar saja, sementara tujuan kita tadi ke Samarinda misalnya. Nah, sama Rasulullah mengibaratkan dunia, tujuan kita itu adalah ke surga, ke akhirat. Maka dunia ini hanya sebentar saja, untuk mampir saja, hanya istirahat sesaat, kata Rasulullah. Nah, itu gambaran yang pertama. Kemudian di riwayat yang lain, ini riwayatnya juga ada ya ibu-ibu. Nanti bisa saya share materinya ya di grup. Jadi ada ini hadis sahih semuanya ya Bu. Tadi yang pertama tadi adalah hadis hasan sahih, hadis riwayat Ahmad ya, Tirmizi dan lain-lain. Kemudian yang kedua ini juga hadis sahih ya, hadis riwayat Muslim nomor 2858. Nanti saya juga akan share materinya untuk menguatkan kita. Inilah ya perkataan-perkataan Rasulullah ya mengenai dunia. Nah, inilah kata-kata beliau yang mungkin perlu kita renungkan ya, nasihat-nasihat Rasulullah untuk kembali ya mengingatkan kita tentang bahaya cinta dunia ini ya, kedudukan dunia di sisi Rasul ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi ma dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hazihi wa asyara Yahya bisababi fil yammi fal yanzur bima tarji'u." Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jarinya
Nah, jadi Rasulullah sambil berisyarat ya dengan jari telunjuk begitu ya. Nah, kata Rasulullah seperti meletakkan jarinya ke laut gitu ya. Lalu lihatlah apa yang di bawah jari itu. Nah, itulah Rasulullah gambarkan dunia seisinya itu ibarat hanya celupan jari, dan dari jari itu kan ada air sedikit ya. Nah, itulah dunia kata Rasulullah, sangat tidak ada nilainya. Karena yang lain, lautan, samudra, ya seluruh air yang lain itu adalah gambaran akhirat. Jadi dunia itu bertapa dibandingkan akhirat sangat tidak berarti. Apalah arti setetes air ya kan di jari yang kita celupkan lalu kita angkat dibandingkan seluruh air yang ada di samudra yang luas. Nah, itulah dunia kata Rasulullah ya, sangat tidak berarti ya di sisi Allah dan Rasulnya. Kemudian di dalam Al-Qur'an, nah Allah juga berfirman ya, di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta iza ahazatil ardu zukhrufaha wa azzayyanat wa zanna ahluha annahum qadirun 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Nah, di sini Allah berfirman ya di dalam surat Yunus ayat 24. Sesungguhnya kata Allah di sini ya, perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu, di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Nah, jadi Allah gambarkan ya orang yang menumpuk-numpuk harta itu ya. Nah, seperti tadi sudah berkebun, sudah jadi kebunnya, tinggal memetik hasilnya, tiba-tiba Allah musnahkan dalam sekejap ya. Nah, karena dunia itu memang sangat mudah ya bagi Allah untuk menghilangkan, melenyapkannya. Karena itu jangan sampai kita tertipu menghabiskan waktu, tenaga kita ya hanya untuk mengumpulkan dunia, dan akhirnya kita sudah banyak melihat ya gedung-gedung, rumah yang mewah tiba-tiba disapu tsunami ya, tiba-tiba kena gempa. Nah, itulah gambaran dunia yang bertahun-tahun mungkin dikumpulkan ya untuk beli kendaraan mewah, tiba-tiba meninggal kecelakaan ya, dan dia tidak menikmati ya. Nah, nauzubillah min zalik. Nah, itulah gambaran dunia ya. Bagi Allah sangat mudah untuk melenyapkan, karena tadi dunia itu memang sesuatu yang mudah lenyap, mudah musnah ya, tidak ada yang kekal. Nah, kemudian firman Allah yang selanjutnya di surat Al-Kahfi ya, ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hampir sama nih ya pengertiannya. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini,
ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit. Nah, hampir sama ya Bu ya dengan Yunus tadi ya. Sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia, kata Allah ya. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-mu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, jadi jangan sampai ya harta dan anak-anak ini melalaikan kita dari tujuan tadi ya, tujuan Allah menciptakan, yaitu menjadi pengabdi kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Nah, jadi walaupun misalnya kita punya harta, jadikanlah harta itu sarana kita untuk beribadah ya, untuk boleh kita misalnya menabung untuk naik haji ya, untuk nanti kalau punya banyak harta mau bikin panti asuhan misalnya, atau misalnya pengen membangun masjid. Nah, itu tujuan yang benar. Kalau itu bukan cinta dunia kalau yang seperti itu Bu ya. Kalau dunia diniatkan untuk ibadah itu tidak masalah ya. Nah, kemudian tadi misalnya anak-anak, maka kita juga didik anak kita supaya nanti mereka itu orang-orang yang mendoakan kita ya. Kita didik mereka menjadi anak yang soleh-soleha sehingga bisa nanti melanjutkan ya perjuangan kita untuk terus mengabdi kepada Allah, menjadi anak-anak yang bisa menebar kebaikan, rahmatan lil alamin ya, khususnya nanti anak-anak yang bisa menjadikan amal jariah buat kita, yaitu mereka yang selalu mendoakan kita saat kita tidak ada lagi. Maka itulah cara kita ya menjadikan baik harta maupun anak-anak tadi untuk menjadi kebaikan ya. Nah, karena Allah jelaskan di sini amal kebajikan ya yang terus-menerus itu adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah. Nah, kemudian di sini kita melihat ya dari ulama salaf ya secara mutawatir, artinya kalau mutawatir itu dikabarkan lebih dari 10 orang ulama salaf ya yang mengabarkan bahwa cinta dunia ini tadi merupakan induk dari segala kesalahan atau dosa dan merusak agama. Nah, jadi bahaya sekali ketika sudah ada penyakit cinta dunia, ini merupakan induk dari suatu dosa. Yang menyebabkan dosa itu adalah cinta dunia. Nah, kan kita melihat ya orang berkelahi pasti juga karena dunia. Orang-orang mau melakukan prostitusi, kadang narkoba, bisnis narkoba ataupun bisnis yang haram ya. Itu karena demi mencapai dunia. Nah, inilah yang akhirnya menjadi induk dari dosa. Kemudian merusak agama seseorang. Nah, di sini ulama tadi secara mutawatir meninjau ya mengapa cinta dunia ini tadi merusak ya agama dan juga sumber kesalahan ataupun dosa. Yang pertama, mencintai dunia yaitu mengagungkan dunia. Nah, di sini yang merusak itu ketika cinta dunia itu sampai mengagungkan dunia. Nah, jadi mengagung-agungkan dunia. Jadi ada kan orang-orang yang zaman dulu itu ya diceritakan mereka itu saling berbangga. Bahkan ada viral ya di YouTube itu sampai demi apa itu bangga-banggaan ada di saya pernah lihat itu beritanya ya. Jadi mereka itu berbangga-banggaan siapa yang paling kaya. Nah, siapa yang berani membakar uang, yang paling banyak membakar uang dia yang lebih kaya gitu. Artinya dia nauzubillah min zalik ya sampai seperti itu. Kadang juga akhirnya kita lihat ya banyak sekali Instagram itu hanya untuk isinya pamer-pamer di foto di mobil mewah, foto di rumahnya yang mewah gitu ya. Nah, atau intinya mereka berbangga-bangga dengan dunia, berpamer-pamer ya, saling berbangga. Inilah orang-orang yang mengagungkan dunia. Nah, inilah yang menyebabkan jadi kita melihat di sini ada beberapa segi ya yang menyebabkan tadi cinta dunia itu merusak agama dan juga menjadi induk dari dosa, yang pencetus dosa ya, artinya yang menyebabkan seseorang itu melakukan maksiat karena tadi mengagungkan dunia ini yang pertama ya. Sementara kita tahu tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu justru menganggap hina kan terhadap dunia. Sementara seseorang yang mengagungkan yang dihinakan Allah berarti dia menyalahi dari keinginan Allah. Allah inginnya kita itu menganggap hina terhadap dunia. Namun ketika kita sebaliknya ya menentang kehendak Allah, justru mengagungkan dunia, maka ini termasuk dosa besar di sisi Allah ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, nah di sini Allah
Azza wa Jalla mengutuk ya, memurkai dan membenci dunia kecuali. Nah, jadi Allah itu pada dasarnya sangat benci, sangat mengutuk, sangat murka ya terhadap dunia kecuali dunia itu dijadikan tadi sarana ya, ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi yang dibenci itu tadi kalau dunia itu dijadikan tujuan. Nah, itu yang kedua. Kalau menjadikan dunia itu yang harusnya kita murkai, kita ikut ya membenci dunia kecuali tadi dunia itu diperuntukkan dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, nah di sini adalah yang menyebabkan tadi ya menjadi kerusakan agama ketika akhirat bahkan dijadikan sarana dunia, terbalik ya. Nah, ini orang yang terbalik. Jadi ada orang yang berdakwah, nah pasang tarif kadang mahal ya supaya bisa jadi kaya. Nah, sampai rumahnya serba emas gitu, nauzubillah ya. Sampai mewah luar biasa. Jadi ini yang sudah terbalik ya. Ada orang-orang yang seperti itu ya. Dunia dengan ayat-ayat Allah dia bisa memikat manusia ya sehingga ya segala cara akhirnya tujuannya tapi ya adalah untuk menumpuk kekayaan harta dunia. Nah, ini yang salah ya. Jadi akhirat justru jadikan sarana ya untuk mencapai dunia. Nah, jadi seperti tadi ya, jangan sampai kita salah ya, sholat duha tujuannya untuk kaya, puasa untuk diet. Nah, itu salah sudah ya. Harusnya kita puasa dalam rangka mengikuti sunnah Rasul ya. Nah, jangan sampai diduakan Allah, jangan yang lain-lain. Kalaupun dapat bonus, ya itu alhamdulillah, tapi jangan sampai itu menjadi tujuan awal kita ya. Nah, kan ada orang tuh mati-matian puasa tapi tujuannya hanya untuk diet misalnya, atau dia sholat duha semangat, sedekah semangat, ternyata tujuannya untuk kelancaran usahanya. Nah, ini yang terbalik ya. Jadi dunia dijadikan tujuan, namun akhirat terbalik dijadikan sarana untuk mencapai dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga tadi Bu ya. Nah, kemudian di sini di dalam surat Hud. Nah, ini Bu ya kita perlu ingat, ini ibu-ibu di garis bawahi ya. Surat Hud ini adalah surat ya yang ayat ini khususnya ayat 15 dan 16. Jadi sahabat pernah bertanya, adakah katanya suatu ayat ya dari surat-surat Al-Qur'an itu yang membuat Rasulullah itu menangis sedih luar biasa? Nah, ternyata ada Bu ya. Ada satu surat yang membuat Rasulullah itu sampai langsung beruban ya, diceritakan itu saking sedihnya dan menangis luar biasa yang mengingat ayat ini. Begitu juga para sahabat. Ketika ayat ini luar biasa mereka sangat terpukul ya ibaratnya ya. Nah, ini perlu kita ingat baik-baik ya, yaitu surat Hud ya, surat ke-11 ayat 15 dan 16 ya di sini. Ayat 15 dan 16. Nah, ini merupakan surat yang menjadi pukulan yang sangat berat ya bagi Rasulullah dan juga para sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, luar biasa sedihnya sahabat ya, Rasulullah dan para sahabat itu takut sekali. Takut sekali ya kalau ibadah-ibadah selama ini niatnya salah ya. Jangan sampai niatnya itu adalah untuk dunia sehingga semua ibadah itu dibalas Allah sudah di dunia ya, dibayar semua sudah ibadahnya itu dengan sempurna. Pengen kaya, doanya sudah dikabulkan, semua dikabulkan sudah yang dia inginkan ya. Dan akhirnya kata Allah, tidak ada lagi balasan di akhirat. Yang ada balasannya neraka. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Nah, habis sudah
habis sudah pahalanya di dunia, dibayar kontan semua. Sholat duhanya sudah Allah bayar, sedekahnya miliaran sudah Allah bayar ya, karena tujuannya kadang ada untuk ria, pamer, habis sudah semua ibadahnya itu tidak bersisa. Bahkan di sini Allah kabarkan balasannya neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kata Allah, lenyaplah sudah apa yang mereka usahakan di dunia, serta sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Luar biasa nih sahabat itu takutnya. Tadi digambarkan bahwa Abdurrahman bin Auf tadi ya, gara-gara sebutir kurma yang segar, yang enak saja beliau takut sekali. Jangan-jangan ini sudah balasan dari ibadahku selama ini, dikasih makanan enak. Ya Allah ya Bu ya, kalau kita bayangkan hanya sebutir kurma kalau bagi kita itu ya, mungkin kita mengabaikannya, namun ternyata di sisi sahabat itu suatu nikmat yang mereka takut sekali kalau sebiji kurma ini sampai menjadi balasan seluruh amal soleh mereka selama ini. Apalagi kita kalau selama ini udah dikasih macam-macam, masih juga kadang mengeluh, tidak bersyukur ya. Nauzubillah summa nauzubillah, jangan sampai habis ya amal-amal kita oleh sikap kita yang kufur nikmat ya. Oleh sikap kita tadi yang hanya ingin dibalas di dunia semua. Karena itu sebenarnya kita jangan sedih ya ketika kita berdoa, kenapa Allah belum kabulkan, maka Allah menjamin doa itu semua dikabulkan. Tapi ada yang langsung dibayar kontan di dunia ya, ada yang Allah simpan untuk di akhirat menjadi pahala yang sangat besar. Nah, jadi sebenarnya nggak usah sedih ya ketika doa kita tidak dikabulkan di dunia, itu Allah jamin dikabulkan, tapi menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah di akhirat. Nah, begitu juga ketika kita di dunia ini dikasih musibah, itu sebenarnya hadiah dari Allah, pahala yang sangat besar ya. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang salafus saleh itu sedih ibu-ibu ya, kalau tidak ada musibah itu justru mereka khawatir. Jangan-jangan ini istidrat, ya Allah sudah lupa sama saya, ini tidak ada saya dikasih bonus pahala ya. Karena ketika sakit, ketika ada musibah itu tanda sayang Allah. Allah ingin menghapuskan dosa kita, Allah ingin menambah kita pahala ya. Dengan cara itulah kadang Allah ya memberikan kita jalan kebaikan. Nah, karena itu selalulah kita berprasangka baik kepada Allah, terimalah dengan ikhlas ya apapun yang Allah berikan. Kalau dikasih kesenangan, jangan lupa kita bersyukur. Kalaupun kita dikasih ujian berupa kesusahan, penyakit atau musibah, maka kita bersabarlah, ikhlaskan, ridho dengan ketentuannya, bertawakallah kepada Allah. Ketika kita sakit, kita merintihlah kepada Allah, mohon diampuni dosa-dosa kita, mohon menjadi suatu pahala nanti kelak di akhirat ya. Maka itulah akan menjadi kebaikan bagi kita seorang muslim, kata Rasulullah. Semuanya itu akan baik. Diberi kesenangan dia bersyukur, diberi kesusahan dia bersabar, maka itu menjadi pahala yang besar ya di sisi Allah di akhirat kelak. Nah, kemudian yang keempat ya, yang menyebabkan cinta dunia tadi merusak agama dan juga menjadi suatu sumber dosa, ketika kesibukan dengan dunia ini membuat manusia tidak sempat melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, ini hati-hati sekali. Saking sibuknya dengan dunia, sampai nggak sempat ngaji seminggu sekali pun nggak ada waktu gitu ya. Ada aja alasannya untuk kepentingan dunia. Inilah sibuk ngurus anak lah, ngurus harta lah, ngurus bisnis. Itulah tadi Allah jelaskan bahwa harta dan anak-anak itu merupakan ujian ya, fitnah. Jangan sampai dia menjadi alasan kita sehingga kita tidak sempat lagi mempersiapkan bekal untuk akhirat kita. Sampai kita nggak sempat pegang Al-Quran, sampai nggak sempat tilawah ya, sibuk aja dengan urusan dunia. Nah, maka inilah yang keempat ya. Sampai nggak sempat tadi mempersiapkan ya bekal untuk akhirat. Yang kelima, nah, cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar manusia. Ini ada kan orang Bu ya, sibuk aja mikirin, udah merancang rumah yang sekian tingkat gitu ya, merancang sudah mau bikin apa, sibuk aja, cita-cita terbesarnya itu hanya dunia. Nah, inilah juga yang menjadi pangkal kerusakan. Nah, kita bisa melihat nanti sabda Rasulullah ya di dalam hadis. Di sini nanti riwayatnya juga sudah ada, nanti saya kirim tadi. Nah, di sini saya langsung bacakan ya, artinya barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya,
dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Masya Allah, Bu ya. Nah, luar biasa di sini Rasulullah ya bersabda bahwa kalau ya tujuan dunia tadi menjadi tujuan, maka Allah akan cerai-beraikan ya urusan kita itu, dan akan dijadikan kefakiran di pelupuk matanya. Jadi orang yang menjadikan dunia tujuan itu, maka urusannya banyak yang kacau balau ya, urusannya tercerai-berai, dan di pelupuk matanya itu dia tidak pernah merasa puas ya. Karena dunia itu ibarat orang minum air garam ya, minum air laut. Semakin diminum itu semakin haus ya, tidak akan pernah puas. Itulah dunia ya. Nah, dan dia selalu merasa fakir ya, selalu merasa miskin. Nah, itulah orang yang mengejar dunia. Padahal kata Allah dunia itu hanya diberikan sesuai yang Allah tetapkan. Karena tadi sejak kita 50.000 tahun bahkan sebelum kita diciptakan ya di Lauh Mahfuz, itu sudah Allah tetapkan ya rezeki kita seberapa, ajal kita seberapa, jodoh kita siapa. Itu sudah ditetapkan Allah. Maka dari itu jangan sampai kita mengejar yang sudah Allah tetapkan. Nah, sementara akhirat Allah tidak akan jamin. Itu akan sesuai usaha kita. Nah, karena itulah kita berusahalah ya untuk fokus ya mengejar akhirat, dan dunia kita jadikanlah sebagai sarana. Jadi kalau sahabat itu membagi dunia seperti yang dicontohkan Rasulullah, mereka itu tidak ada yang bekerja melebihi waktu maghrib ya. Jadi kalau sebelum maghrib itu pasti mereka udah berhenti seluruh aktivitas dunia. Jadi sahabat-sahabat itu tidak ada lagi urusan bisnis kalau udah malam itu. Mereka benar-benar tersungkur sujud ya, benar-benar beribadah kepada Allah. Jadi mereka itu benar-benar membagi waktu ya. Tidak ada kayak orang sekarang siang malam ya ngurusi bisnis sampai tidak ada lagi waktu ibadah ya. Nah, inilah yang salah ya pada kita sekarang itu. Kalau zaman dulu tuh masih normal Bu ya, kalau pasar itu ya pasar gitu ya, kalau malam ya sudah tutup gitu. Nah, jadi masih rame lah masjid ya, sholat jamaah dan lain-lain. Nah, tapi sejak sekarang ini kan sudah nggak bisa dibedakan lagi ya, siang malam 24 jam ya. Nah, akhirnya inilah yang terjadi kerusakan kan, akhirnya di mana-mana kemaksiatan merajalela ya, bencana juga di mana-mana karena sudah merata ya, manusia cinta dunia ini ada di mana-mana. Nah, jadi sebaliknya kata Allah di sini tadi ya, berdasarkan hadis ini kan hadis itu pada dasarnya kan juga dari Allah ya, cuman redaksi bahasanya dari Rasulullah ya. Barang siapa yang tujuan hidupnya negeri akhirat, maka Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan urusannya. Nah, artinya Allah akan lancarkan urusannya dunia ini ya, kalau dia tujuannya akhirat, dan menjadikan kekayaan di hatinya. Nah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nah, jadi kalau orang yang tujuannya akhirat, Allah akan mudahkan semua urusannya. Allah yang akan mengurus urusannya di dunia dengan mudah ya. Kemudian hatinya akan selalu merasa kaya. Nah, jadi dia tidak pernah merasa kurang ya, selalu bersyukur. Jadi kalau informasi ya teman-teman yang kadang mengajar di pesantren, pelosok-pelosok itu bahkan tidak digaji ya. Kalaupun digaji kadang ada yang pernah teman cerita itu cuma 60.000 ya ibu-ibu gajinya sebulan. Ada yang cuma 500.000 kalaupun yang sekarang-sekarang ya. Kalau dulu-dulu itu ya di bawah 100.000, tapi mereka kok cukup gitu ya. Mereka kok hidupnya tenang, lapang. Nah, itulah yang namanya rezeki. Jadi jangan terbalik Bu ya. Harta dengan rezeki itu beda. Nah, kalau rezeki itu memang Rasulullah meminta ya kan, setiap pagi kita juga dianjurkan ya berdoa untuk meminta rezeki yang baik ya kan, halalan thayyibah ya. Nah, kalau rezeki itu beda Bu ya, kalau rezeki itu dia cukup. Seberapapun Allah kasih dia cukup, bersyukur, membawa keberkahan ya. Beda dengan dunia tadi ya. Kalau dunia itu semakin banyak itu semakin merasa kurang, seperti tadi ya, dia seperti minum air garam, air laut, dia selalu kata Rasulullah, walaupun dia punya satu emas satu bukit Uhud, dia pengen 2 bukit gitu ya, nggak pernah puas itu kalau dunia. Nah, kalau rezeki itu kan banyak Bu ya, bisa kesehatan, bisa keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah ya, ketenangan hidup. Nah, itulah yang kita minta itu rezeki ya, jangan harta dunia ya. Kalau rezeki itu membawa keberkahan ya kepada dunia dan juga akhiratnya. Nah, kemudian yang keenam di sini, pencinta dunia itu adalah orang yang paling banyak disiksa karena dunia. Nah, disiksa pada 3 keadaan.
Nah, disiksa di dunia itu dalam bentuk usaha kerja keras untuk mendapatkannya. Tuh, itu yang orang cinta dunia itu akhirnya dia capek sendiri, sibuk aja tenaganya sampai terkuras ya untuk kepentingan dunia, sampai kadang badannya sakit-sakitan ya hanya untuk kepentingan dunia, kurang tidur, kurang makan, kadang ya sibuk dengan bisnis gitu ya. Dan juga sibuk berebut ya dengan sesama pecinta dunia. Bahkan ada kan Bu ya orang-orang yang sampai ke dukun segala macam gitu ya untuk persaingan bisnis, nauzubillah ya, summa nauzubillah ya, demi perebutan dunia, bahkan sampai tadi menghalalkan segala cara. Kemudian di sini disiksa dalam alam barzah. Nah, dikubur pun dia disiksa dan disiksa pula kata Allah pada hari kiamat. Nah, jadi orang yang pencinta dunia itu baik di dunia tersiksa, di alam kubur dan juga di hari kiamat. Dan terakhir di sini ya, panggilan harta dan pencinta dunia yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, kata ini ya para ulama tadi secara mutawatir, adalah orang yang paling bodoh. Nauzubillah ya. Kasar sekali memang disebut ya, orang yang sangat bodoh di sini dianggap paling idiot kata para ulama ya. Sebab katanya ya, ia lebih mengutamakan hayalan daripada kenyataan. Nah, ibaratnya itu lebih mengutamakan kenikmatan yang fana ya dibandingkan abadi. Yang abadi dia menukar ya kebinasaan dengan kehidupan abadi yang di akhirat nanti. Nah, dianggap orang yang cerdas itu adalah yang tidak tertipu dengan dunia. Nah, kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata ya, pencinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 hal tadi ya. Kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus. Nah, kemudian kecapean, keletihan yang berkelanjutan dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Nah, kemudian terakhir ya di sini adalah surat Munafikun ya, ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maaf nih saya kurang jelas tulisannya, jadi ini ya karena baca bukan di mushaf. Di sini artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, Allah peringatkan ya, kalau kita mengaku beriman, jangan sampai harta benda, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain dunia ini, serta anak-anak kita ini melalaikan kita dari mengingat Allah, dari tujuan Allah menciptakan ya. Kemudian kata Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, sehingga kita di sini wajib mengingat bahwa ya kesibukan kita dalam beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan senantiasa mengikuti yang Rasulullah tuntunkan, senantiasa bertakwa kepada Allah, justru akan mendatangkan rezeki kata Allah dan menutup kefakiran. Nah, ini kita perlu tahu ya Bu ya, Allah akan jamin ya orang yang tujuannya akhirat itu justru Allah akan mendatangkan rezeki dan menutupnya dari kefakiran. Ini bisa kita lihat surat At-Talaq ya, surat ke-65 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai ya abna Adam, nah wahai bani Adam kata Rasulullah, tafarrag li ibadati, curahkanlah, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, kata Allah ya di sini ya, beredaksi dari hadis. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan atau kecukupan, dan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Nah, demikianlah ibu-ibu ya, semoga dengan ayat-ayat Al-Quran maupun dengan hadis ya, hadis sahih tadi yang Rasulullah sampaikan kepada kita menjadi pengingat kita untuk senantiasa sadar bahwa
tujuan kita di dunia ini Allah ciptakan tidak lain ya untuk beribadah, dan dunia yang Allah berikan ini adalah sarana ya, bukan tujuan. Nah, tujuan kita adalah kembali dalam keridhaan Allah. Bagaimana kita kembali menghadap Allah nanti kapanpun Allah panggil, mudah-mudahan kita dalam kondisi husnul khatimah ya, artinya dalam kondisi ridho dan Allah pun ridho kepada kita. Kita cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada kita. Sehingga Allah kucurkan rahmat dan ridhonya serta makfirahnya saat kita kembali, sehingga kita kembali dalam penuh keridhaan ya. Makanya itulah husnul khatimah itu ketika kita ridho, Allah pun ridho ya, kita cinta dan Allah pun cinta kepada kita, maka dengan tersenyum ya kembali menghadap Allah. Demikian ya ibu-ibu, mudah-mudahan dari materi ini ya mengingatkan diri saya sendiri ya, dan juga kita semua, semoga kita tidak tertipu ya oleh kehidupan dunia ini, tidak termasuk orang yang rugi, tidak termasuk orang yang celaka tadi ya yang Allah gambarkan. Wallahu a'lam bishawab ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ines, terima kasih semuanya. Ya sama-sama, karena waktu ya kita berdoa dulu.